Kupas Barang Elektronika. Perkenalkan, nama aku Mira Iza Kairani. Aku dari D4 Teknik Elektro Angkatan 2024. Di episode kabel pertama ini, kita bakal sharing dan ngobrol bareng sama dua narasumber hebat kita. Sebelum kita masuk ke dalam topik, ya kenalan dulu sama dua narasumber kita. Silakan memperkenalkan diri, Kak. Halo semuanya, perkenalkan aku Mira dari Prodi Teknik Elektronika Angkatan 2023. Halo Sobat Elektronika, kenalin aku Hanisa dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2023. Di episode pertama ini kita bakal kupas tuntas seputar POMN. Yuk disimak dan dapatkan informasi menariknya. Oke, sebagai permulaan mungkin Hanisa sama Kamila bisa jelasin dulu apa itu POMN dan siapa aja yang bisa ikut di kegiatan POMN. Oke, sebelumnya aku mau jelasin apa itu POMN ya. Nah, POMN itu singkatan dari Program Ornawa Pembangunan Negeri yang diselenggarakan oleh Divokasi. Tujuan diadakannya POMN ini untuk mengembangkan life skill dari mahasiswa yang kemudian outputnya itu akan disalurkan ke masyarakat desa. Gitu. Oke, untuk siapa aja sih yang bisa ikut POMN itu? Sebenarnya kan karena POMN ini program khusus untuk mahasiswa vokasi, jadi yang boleh ikut itu ya mahasiswa vokasi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Dan itu juga yang ikut itu harus menjadi anggota Ormawa di perguruan tinggi tersebut dan juga dibuktikan dari SK perguruan tinggi. Kemudian anggotanya juga tidak boleh mengikuti kegiatan MBKM selama kegiatan POMN ini, dan juga untuk anggotanya ini ada 10 orang terdiri dari 1 ketua dan juga 9 anggota yang nantinya dibagi di beberapa tugas. Kemudian untuk tahun ini itu sebenarnya POMN itu dijadikan satu sama PPK Ormawa, dan itu bedanya sama PPK Ormawa itu sebenarnya sama-sama program untuk memajukan desa, tapi untuk PPK Ormawa itu dikhususkan untuk sarjana S1. Aku mau nambahin ya, untuk peserta itu mahasiswa wajib terdaftar di PDDikti. Di POMN ini ada cabang penelitian atau cabang kegiatan apa aja sih, Kak? Banyak banget ya, kalau nggak salah ada 12 cabang ya, ada 12. Mungkin salah satunya itu dari kemarin yang kita ambil itu ada energi baru terbarukan, kemudian ada ekonomi kreatif, ada ketahanan pangan, kemudian apa lagi ya? Kemaritiman, kemudian pariwisata, pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, kemudian apa ya? Migrasi bencana atau apa gitu? Iya, mitigasi bencana, seni budaya dan pemberdayaan perempuan. Menarik nih, Kak. Mungkin dari Kak Hamisa sama Kamila bisa nih dijelasin gimana caranya daftar POMN, seperti prosedurnya bagaimana, atau mungkin syarat-syarat yang harus dipenuhi apa aja. Oke, untuk alur-alurnya ya, sebenarnya karena kita kemarin juga itu diajak ya sebenarnya, jadi kita juga nggak tahu awalnya gimana, mereka tiba-tiba udah jadi satu tim gitu. Jadi kemungkinan untuk yang pertama ya kita cari anggota timnya dulu. Itu nanti kan ada 10 orang, itu nanti kalau bisa lintas prodi dan juga lintas angkatan. Kemudian untuk mencari dosen pembimbing, kemudian setelah itu kita survei ke desa, permasalahan yang akan kita angkat itu apa nantinya. Terus nanti kita berdiskusi gimana baiknya kita mau ngambil bidang apa gitu kan. Terus setelah sudah dapat desa, sudah dapat bidang yang akan kita ambil, nanti kita menyusun proposal dan juga melengkapi syarat-syarat administrasi lainnya. Mungkin aku mau jelasin timeline-nya ya. Itu
Yang pertama kita buat proposal ya seperti yang dijelaskan Mbak Anissa tadi. Kemudian proposalnya itu didaftarkan ke perguruan tinggi yang nantinya akan dilakukan seleksi internal oleh perguruan tinggi masing-masing. Kemudian setelah seleksi internal itu proposal akan didaftarkan ke laman PUMN. Nah, di sini kita diminta untuk mengisikan beberapa dokumen seperti surat keputusan, surat pernyataan dari perguruan tinggi, surat tugas dari perguruan tinggi, surat kesediaan kerjasama, dan juga surat kesediaan dosen pembimbing. Kemudian setelah itu proposalnya diunggah di laman PUMN beserta dengan dokumen-dokumen tadi. Kemudian setelah itu kita tinggal menunggu pengumuman dari Ditvokasi. Gitu. Gimana sih Kak caranya supaya proposal PUMN yang kita ajuin ini tuh cepat disetujui sama panitia? Ada nggak tips buat nulis judulnya atau mungkin penggunaan tata bahasa di teks deskripsinya? Oke. Tentunya untuk menyusun proposal itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai KBBI. Kemudian kita juga harus melengkapi dokumen-dokumen administratif. Kemudian kita juga harus mengikuti sistematika yang ada di buku panduan. Kemudian untuk tips membuat judul yang menarik itu judulnya harus singkat, spesifik, dan jelas, di mana di dalam judul itu harus sudah menggambarkan topik yang akan kita angkat. Untuk maksimal kata di dalam judul itu kalau nggak salah 20 ya? Ada 20 sama. Kalau spesifiknya kita juga nggak bisa masih tahu ya gimana ya, karena itu juga yang menyeleksikan dari pusat advokasinya sendiri. Tapi untuk tahun kemarin itu dari Pak Heru ya, kalau nggak salah Pak Heru itu kayak ngasih tahu kita yang penting kita ngikutin sesuai apa yang ada di buku panduan dan ya udah ngikutin aja, manut yang penting. Kalau Jangan sampai melenceng ya. nah iya betul banget. Bisa diceritakan sedikit Kak, tim kakak nih sebelumnya ngambil topik apa dan kenapa tim kakak ngambil topik ini? Oke, untuk bidang yang kita ambil tahun kemarin itu udah aku mention di awal tadi ya, kita ambil di energi baru terbarukan, dan juga untuk judulnya aku izin baca ya karena judulnya lumayan panjang. Itu kemarin kita ngangkat judul optimalisasi hasil panen bawang merah menggunakan solar cell sebagai energi alternatif media light di Desa Gotakan, Kabupaten Kulon Progo. Kenapa kita angkat judul tersebut? Kemarin kita sudah melakukan survei di desa tersebut dan ternyata masyarakat desa di sana itu mayoritas berpenghasilan dari sektor pertanian ya, dan juga hasil dari pengolahan bawang merah. Dan ternyata masyarakat di sana itu mengalami kendala pada saat masa panen, itu kualitas bawang merahnya itu menurun karena adanya serangan hama trap. Jadi kita mengangkat judul tersebut untuk menyelesaikan masalah yang ada di pertanian itu. Tadi kan Cahanisa tuh sempat mention soal solar cell ya Kak. Kenapa tim kakak tuh menjadikan solar cell sebagai energi alternatif? Padahal kan energi alternatif itu setahu ada banyak ya Kak. Yang sering kita temukan juga ada angin, ada air. Kenapa harus solar cell? Oke, untuk kenapa kita ambil solar cell itu yang pertama karena kita ini di bidangnya itu bidang sawah ya. Sawah itu kan pasti luas dan juga untuk energi yang paling banyak itu kena dari matahari gitu. Jadi solar cell itu juga cukup mudah untuk diterapkan kan, dan juga termasuknya lebih ekonomis ya dibanding alternatif yang lain. Sebagai tim yang sudah melakukan kegiatan POMN ini, gimana sih Kak tanggapan dari kelompok tani maupun warga dari Desa Gotakan? Apakah
apakah kelompok tani dan warga dari desa Botakan ini memberikan respon yang positif atau yang negatif mungkin? Alhamdulillah masyarakat di sana itu antusias ya dalam mengikuti kegiatan PWN kemarin. Mereka juga merasa terbantu karena hama di pertanian itu berkurang. Kemudian mereka juga merasa tertarik dengan energi terbarukan untuk sebagai pendukung kegiatan sehari-hari mereka di sektor pertanian. Gitu. Oh, berarti teknologi inovasi dari solar cell ini sangat membantu warga desa Botakan, khususnya para kelompok tani ya Kak? Oke, Kak, di POMN tahun lalu tim Kakak sukses menjalankan kegiatan ini. Kira-kira ada nggak sih Kak tantangan atau hambatan selama melaksanakan kegiatan POMN ini? Pastinya ada ya. Itu kemarin itu tantangannya juga lumayan berat karena kita itu sebenarnya di awal ada kayak pergantian desa gitu loh, dan itu mepet banget sama pengumpulan proposal. Jadi kayak kalau nggak salah cuma hamil berapa hari gitu kita nyari-nyari desa lagi, dan alhamdulillah dapat di desa Botakan ini gitu loh, dan juga dari perangkat desanya juga welcome ke kita, dari warganya juga alhamdulillah menerima kita. Jadi ya sukses untuk desanya. Mungkin dari Mira ada? Kalau dari aku pribadi itu kesusahan dalam manajemen waktu ya antara kuliah, tugas dan juga kegiatan PWM ini. Karena kan kita juga benar-benar sibuk banget ya dalam baik itu menyusun laporan atau mempersiapkan untuk kegiatan-kegiatan BUMN. Nah, untuk solusinya sih kita harus menentukan skala prioritas dan juga benar-benar dalam manajemen waktu aja sih. Oh ya, tadi kan Kak Nisa sempat mention terjadi pergantian desa ya Kak. Gimana ya Kak caranya untuk mengatasi supaya teman-teman yang mau ikut kegiatan POMN nanti tuh nggak sampai terjadi pergantian desa di tengah-tengah, apalagi mepet kebetulan di Surabaya. Oke, untuk itu sih sebenarnya ya itu aku udah mention dari awal di alur juga kan, kalau bisa itu survei desa dari jauh-jauh hari sebelum pembuatan proposal. Jadi kayak kita ada diskusi juga ke perangkat desa maupun ke warga desanya tersebut gitu loh. Karena waktu itu tuh juga kita kayak miskom gitu loh di antara perangkat desa dan juga tim kitanya sendiri. Jadi ya mau nggak mau dari kita tetap harus ganti desa gitu loh. Dan itu dia obrolan kita hari ini. Terima kasih buat Kak Nisa dan Kak Mira yang sudah berbagi informasi dan wawasan seputar POMN. Semoga informasi dan wawasan yang kita terima kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang mau mengikuti kegiatan POMN. Sebelum penutupan, mungkin dari Kak Nisa sama Kak Mira bisa memberikan closing statement. Semoga mahasiswa DD ini lebih banyak yang minat dan ikut dalam kegiatan POMN tahun ini ya. Dan juga semoga banyak proposal yang didanai di tahun ini daripada tahun sebelumnya. Oke, mungkin untuk kali ini tahun ini tim kita ada satu ya yang akan maju ke POMN juga. Kai juga masuk di anggotanya ya. Oke, semoga lolos ya. Amin. Untuk itu ya semangat aja. Udah dapat desanya? Insya Allah udah. Oke, mantap, semangat ya. Kerjain proposalnya, jangan lupa nanti banyak laporan-laporannya. Siap, semangat Semangat. Ya. Oke, dari aku cukup itu aja. Semangat kuliahnya teman-teman, dan juga jangan lupa ikut POMN di tahun-tahun berikutnya kalau masih ada. Semoga masih ada ya. Oke, itu dia teman-teman. Jangan lupa untuk terus ikuti Kabel di episode-episode berikutnya, karena di episode berikutnya kita bakal terus ngobrolin topik-topik seru seputar elektro dan elektronika. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ingin berbagi cerita, bisa banget langsung komen di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.